Kita lanjut bahas PTT Kaisar Api episode 13. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam dunia merah yang merupakan danau magma ini, tampaknya tidak ada makhluk yang lain selain piton emas ilusi. Dan tidak heran jika hal itu terjadi karena kondisi tempat ini terlalu keras. Dan kemungkinan satu-satunya makhluk dari binatang ajaib yang bisa bertahan di dalam tempat ini hanyalah piton emas ilusi. Soyan yang juga sudah berada di dalam dunia merah yang merupakan danau magma ini. Tubuhnya dalam sekejap langsung dilindungi oleh api surgawi supaya Soyan tidak terbakar di dalam tempat ini. Detik berikutnya, Soyan telah kehilangan jejak dari piton emas dan kemudian dia bertanya pada Raja Naga Emas yang telah keluar dari dalam cincin penyimpanan. Guru, di mana piton emas itu berada saat ini? Raja Naga Emas menunjuk pada arah sebelah kiri. Kemudian dia mengatakan, di sana, cepat ikuti dia, jangan sampai kau kehilangan jejaknya. Tanpa ragu-ragu lagi, Soyan langsung melesat untuk mengikuti piton emas ilusi tersebut. Beberapa saat melakukan perjalanan di dalam dunia magma, tiba-tiba saja Soyan bisa melihat ada sebuah cahaya terang di depan sana. Hal itu membuat Soyan cukup heranan. Kemudian dia berkata, sebenarnya masih ada rahasia lain di bawah tempat ini. Soyan segera masuk ke dalam cahaya tersebut dan di sana sama sekali tidak ada magma, namun hanya ada dunia kecil yang terlihat sangat sepi. Setelah mengantarkan Soyan ke dalam tempat ini, pada akhirnya piton emas ilusi pun berbalik dan dia meninggalkan Soyan. Selanjutnya, Soyan bertanya pada Raja Naga Emas, Guru, tempat apa ini sebenarnya? Raja Naga Emas hanya menjawabnya, karena kita sudah berada di dalam tempat ini, maka kita harus menemukan sesuatu yang kau cari. Keduanya telah berjalan di dalam dunia kecil ini selangkah demi selangkah. Dan selanjutnya, Soyan telah menemukan ada sebuah pohon kecil berdiri di depan sana dengan buah berwarna hijau yang tergantung di pohon tersebut. Soyan kemudian mengatakan, menurut apa yang dikatakan oleh Yueru, seharusnya ini merupakan pohon dan juga buah hijau bulan sabit. Tanpa basa-basi lagi, Soyan memetik buah tersebut dan memasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Raja Naga Emas kemudian berkata pada Soyan, benda ini bukanlah yang paling berharga dari dunia kecil ini. Ayo, ikutlah bersamaku. Mereka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan di dunia kecil ini. Beberapa saat kemudian, Soyan bisa melihat ada sebuah cahaya putih dan juga cukup murni. Di tengah-tengah cahaya tersebut ada bunga yang berwarna merah muda dan berdiri dengan cara yang cukup lembut. Soyan ketika melihat bunga merah muda itu, dia hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun karena Soyan memang cukup asing dengan bunga merah muda. Namun Raja Naga Emas yang berada di samping Soyan tiba-tiba saja berteriak dengan penuh keterkejutan. Sebenarnya itu merupakan bunga penyembuhan warna-warni. Soyan yang tidak mengetahui hal ini kemudian bertanya, Guru, sebenarnya apa yang dimaksud dengan bunga penyembuhan warna-warni? Raja Naga Emas sambil memandangi bunga merah muda, dia pun mulai menjelaskan pada Soyan. Bunga penyembuhan warna-warni ini dikabarkan merupakan bunga yang terakhir di tempat yang paling murni antara langit dan bumi, dan hanya orang-orang dengan hati yang tulus dan juga memiliki darah dari keluarga malaikat yang bisa menundukkan bunga itu. Jika tidak, maka hal itu tidak berguna sama sekali. Bunga penyembuhan warna-warni sebenarnya telah dibagi menjadi 7 warna, dan sebuah legenda mengatakan bahwa bunga ini juga merupakan salah satu harta dari keluarga malaikat. Jika dirimu bisa mendapatkan dan juga menguasai 7 warnanya, maka kau akan bisa hidup abadi. Apakah sesuatu seperti ini benar atau tidak? Aku sendiri juga tidak mengetahuinya. Soyan kemudian berkata, Guru, karena kita sudah menemukan benda ini, kemungkinan kita harus membawanya. Raja Naga Emas hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia bergumam, bunga penyembuhan warna-warni tidak menyangka bahwa diriku akan bertemu denganmu di tempat ini, dan sesuatu seperti ini juga bisa dianggap sebagai takdir. King Yuan, pada akhirnya kau akan bisa kembali mendapatkan kekuatanmu. Tanpa basa-basi lagi, Soyan langsung berjalan mendekati cahaya putih yang di dalamnya ada bunga warna-warni. Semakin dekat tubuh Soyan dengan cahaya putih itu, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa suhu yang berada sekitarnya menjadi cukup panas. Hal ini membuat Soyan hanya bisa menahannya
sambil mengerutkan keningnya. Detik berikutnya, Xiaoyan telah benar-benar berdiri di hadapan dari cahaya putih tersebut. Dan kemudian tubuh dari Xiaoyan mulai memasuki cahaya putih. Di dalam tempat itu, sekali lagi Xiaoyan dibuat terkejut karena di dalam dunia dari cahaya putih sama sekali tidak ada suhu yang panas. Namun tempat ini terasa cukup murni. Bahkan Doqi di dalam tubuh Xiaoyan dan kekuatan jiwanya yang awalnya telah habis sekarang telah tampak dipulihkan kembali. Hal ini merupakan efek yang unik dari cahaya putih yang dipancarkan oleh bunga penyembuhan warna-warni itu. Pandangan mata Xiaoyan melihat pada bunga warna-warni yang berdiri di bagian tengah, dan kali ini Xiaoyan bisa melihatnya dengan jelas bahwa bunga tersebut memiliki 7 daun. Bagian bawahnya sebenarnya ada sebuah rimpang yang terlihat transparan, seolah-olah itu merupakan sesuatu yang paling sempurna yang pernah ditemukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan kemudian berjalan mendekati bunga penyembuhan warna-warni, dan kali ini Xiaoyan telah menemukan sebuah pemandangan yang cukup mengejutkan, karena sebenarnya bagian bawah dari bunga penyembuhan warna-warni ini telah terikat oleh 7 rantai berwarna hitam. Xiaoyan tanpa sadar mengatakan, "Guru, sebenarnya ini adalah Raja Naga Emas yang berada di samping dari Xiaoyan." Kemudian mulai mengutuk dengan marah. Sialan, sebenarnya makhluk-makhluk itu telah menyasar sampai tempat ini. 7 rantai berwarna hitam sebenarnya telah mengikat dengan erat bagian bawah dari bunga penyembuhan warna-warni. Xiaoyan sambil melihat pada 7 rantai berwarna hitam, dia kemudian bertanya, "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Raja Naga Emas hanya menjawabnya, "Karena benda ini merupakan sesuatu yang kau butuhkan supaya dirimu bisa menaklukkan api suci di masa depan, dan juga sesuatu yang dibutuhkan oleh King Yuan, maka kita harus mengambilnya. Bagaimanapun juga, kita telah bertemu dengan bunga ini, dan itu adalah sebuah takdir di luar sana. Mungkin kau tidak akan pernah bisa menemukannya kembali, namun kau tidak perlu khawatir. Untuk sekarang, biarkan aku saja yang menangani hal ini." Setelah mengatakan hal tersebut, aura naga yang luar biasa telah terpancar keluar dari dalam tubuh jiwa Raja Naga Emas. Raja Naga Emas kemudian melirik pada Xiaoyan, dan dia pun berkata, "Xiaoyan, pinjamkan aku tubuhmu." Xiaoyan mengakukan kepalanya, dan dalam sekejap dari dalam tubuh Xiaoyan sekarang memancarkan aura kuno. Karena itu merupakan aura dari Raja Naga Emas. Pandangan mata dari Raja Naga Emas melihat pada bunga penyembuhan warna-warni. Kemudian dia mengatakan, "Bunga penyembuhan warna-warni, aku tidak pernah membayangkan bahwa diriku akan bisa melihat dirimu dalam keadaan hidup. Jika begitu, aku memiliki kepercayaan diri untuk bisa membuat King Yuan menjadi generasi sayap malaikat sejati." Keluarga malaikat selama ini telah terdiam dalam jangka waktu yang sangat lama, dan inilah satu-satunya untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kau seharusnya tidak muncul di dunia ini, tapi karena kau telah muncul, maka kau harus benar-benar mengerahkan kekuatanmu, dan kau tidak boleh terkubur di dalam jurang dari dunia bawah tanah ini. Biarkan aku mengeluarkan potensi terbaikmu, dan kau temukan malaikat yang benar-benar cocok untuk persetujuan dari kekuatanmu, dan sekali lagi, biarkan kau bersinar. Ucapan dari Raja Naga Emas itu membuat bunga berwarna merah muda yang tadinya tampak layu, sekarang sedikit berubah. Raja Naga Emas kemudian kembali mengatakan, "Karena kau telah mengetahui apa yang aku maksud, kau masih membutuhkan kerjasama denganku. Meskipun kekuatan jahat dari rantai ini cukup lemah, namun aku khawatir tentang adanya hal yang lain. Dan sesuatu seperti itu tidak bisa aku selesaikan sendiri, karena aku hanyalah tubuh jiwa." Sebuah cahaya yang cukup terang langsung terpancar dari bunga penyembuhan warna-warni. Jelas saat ini, bunga penyembuhan itu bermaksud untuk menggunakan seluruh kekuatannya demi bisa melepaskan diri dari ikatan 7 rantai berwarna hitam. Pada akhirnya, ada gelombang-gelombang ledakan yang muncul di tempat ini. Peng, peng, peng. Raja Naga Emas telah bisa menemukan sebuah cahaya yang benar-benar terang dipancarkan dari bunga penyembuhan warna-warni. Sementara 7 rantai berwarna hitam kali ini juga telah memancarkan sebuah cahaya gelap. Sementara Raja Naga Emas langsung melantunkan sebuah mantra-mantra misterius. Hal ini berubah menjadi pusaran emas raksasa yang memberikan bantuan pada bunga warna-warni. Pertarungan cahaya antara cahaya putih yang dipancarkan oleh bunga warna-warni dan juga cahaya hitam yang dipancarkan oleh 7 rantai hitam
telah benar-benar menemui sebuah jalan buntu. Hal itu berlanjut dalam kurun waktu beberapa menit sebelum pada akhirnya pusaran emas yang dikendalikan oleh Raja Naga Emas sekarang telah hadir dan memberikan bantuan besar pada cahaya putih terang. Hal itu mengeluarkan kekuatan hisab yang luar biasa yang kemudian menarik cahaya hitam untuk memasuki ke dalam pusaran emas. Detik berikutnya, dari dalam cahaya hitam itu telah keluar sosok berjubah hitam yang buru-buru untuk kabur supaya dirinya tidak tertelan oleh pusaran emas yang dikeluarkan oleh Raja Naga Emas. Dengan kaburnya sosok berjubah hitam dari dalam cahaya hitam telah membuat rantai yang mengikat bunga warna-warni menjadi cukup longgar, sehingga kekuatan dari bunga warna-warni sekarang telah sedikit pulih. Di sisi lain, pusaran emas dari Raja Naga Emas itu benar-benar kuat. Sosok berjubah hitam yang tadinya telah kabur, kali ini raut wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan juga ketakutan, lalu mengatakan, "Raja Naga Emas, bagaimana bisa dia datang ke tempat ini?" Detik berikutnya, sosok berjubah hitam itu pada akhirnya benar-benar terserap masuk ke dalam pusaran berwarna emas. Dan rantai-rantai hitam sekarang telah memiliki banyak keretakan sebelum akhirnya rantai hitam itu pun telah pecah. Tatapan mata dari Raja Naga Emas melihat pada 7 sosok berjubah hitam yang masih berada di dalam tempat ini. Kemudian sekali lagi mencoba untuk kabur. Raja Naga Emas hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Sepertinya aku terlalu khawatir tentang kekuatan kalian. Namun karena kalian telah menunjukkan diri, jangan harap bisa kabur dariku." Pusaran emas yang dikeluarkan oleh Raja Naga Emas itu pun kembali mengeluarkan kekuatan hisab yang kemudian menyerap masuk 7 sosok lainnya yang menggunakan jubah hitam. Alasan kenapa Raja Naga Emas ingin membangkitkan ingatan dari bunga penyembuhan warna-warni adalah karena dia takut tentang adanya kekuatan lain selain 7 sosok berjubah hitam yang telah muncul di dalam tempat ini. Hal itu adalah upaya untuk berjaga-jaga, dan alasan kenapa Raja Naga Emas menyerap masuk 7 sosok berjubah hitam itu ke dalam pusaran emas miliknya adalah karena dia ingin menyerap kekuatan dari 7 sosok tersebut supaya secara bertahap bisa memulihkan kembali kekuatan dari Raja Naga Emas sendiri. Jadi sebenarnya ras jahat itu memiliki pembagian dalam hal kekuatan, dan pada dasarnya hal itu telah dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu tingkat bumi, tingkat surga, tingkat tetua, tingkat kaisar, dan juga tingkat raja. Di masa lalu, ketika Raja Naga Emas masih hidup dan berada di dalam kekuatan puncaknya, dia bisa berurusan dengan ras jahat tingkat kaisar. Namun sekarang, tubuh dari Raja Naga Emas hanyalah tubuh jiwa, dan kekuatannya juga telah banyak menurun. Dia hanya bisa berurusan dengan ras jahat di tingkat bumi, dan maksimal adalah 2 orang yang berada di tingkat langit. Namun untungnya, 7 sosok yang telah ditemui oleh Raja Naga Emas, mereka semuanya hanya berada di tingkat bumi, sehingga dengan mudah tubuh mereka diserap masuk ke dalam pusaran emas. Setelah menyelesaikan urusan dengan 7 sosok hitam, Raja Naga Emas yang telah meminjam tubuh dari Xiaoyan kini melambaikan tangannya, dan kemudian Raja Naga Emas kembali masuk ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Xiaoyan yang tadinya bisa merasakan kekuatan dari pusaran emas, sekarang hanya bisa mengatakan kekuatan dari pusaran itu benar-benar luar biasa. "Guru, 7 sosok yang telah kau tangkap memiliki kekuatan jahat. Apakah sebenarnya kau ingin menyerap kekuatan mereka?" Raja Naga Emas hanya menjawab perkataan dari Xiaoyan, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir. Pertama-tama aku akan memurnikan dan juga menyerap kekuatan mereka. Meskipun metode seperti ini cukup rendah, namun setidaknya bisa sedikit demi sedikit menambah kekuatan di dalam diriku. Jika aku tidak melakukan hal seperti ini, aku sendiri tidak tahu apakah kekuatan puncakku akan kembali di masa depan nanti. Dan ngomong-ngomong, ketika masalah di tempat ini selesai, kemungkinan aku akan melakukan retreat untuk menyerap kekuatan dari 7 sosok hitam yang telah aku tangkap." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah dia mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Dan selanjutnya, Xiaoyan kembali berjalan menuju bunga penyembuhan warna-warni yang ada di depan sana. Sekarang, 7 rantai hitam yang memancarkan aura jahat telah hancur. Bunga penyembuhan warna-warni yang awalnya pucat
telah kembali menunjukkan cahaya cemerlang. Hal itu bahkan terlihat sedikit perubahan dan Soyen kemudian bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi pada bunga ini? Raja Naga Emas langsung menjawab perkataan dari Soyen, cukup normal. Telah terjadi perubahan pada bunga penyembuhan warna-warni ini. Dia selama ini telah terikat dan juga dibatasi pertumbuhannya oleh 7 rantai hitam. Selain itu, 7 rantai tersebut juga terus-menerus menyerap kekuatan dari bunga penyembuhan warna-warni. Ketika kekuatan dari bunga ini benar-benar diserap habis, maka ras jahat itu telah dianggap berhasil. Jika kita tidak muncul hari ini, kemungkinan dalam kurun waktu 3 tahun, sesuatu yang besar pasti akan muncul. Dan kemudian akan ada 7 ras jahat yang memiliki kekuatan mengerikan akibat melakukan penyerapan pada kekuatan bunga penyembuhan warna-warni ini. Soyen, simpan dulu bunga tersebut. Kondisinya sekarang terlalu lemah. Kemudian berikan dia nutrisi dengan api surgawi milikmu, karena bunga ini juga merupakan sesuatu yang aneh. Dia adalah benda yang suka memakan api, terutama adalah api-api yang murni seperti api surgawi yang kau miliki. Jika dia berhasil mendapatkan makanan dari api surgawi, maka tingkat pemulihannya akan menjadi lebih besar. Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dirinya pun menyimpan bunga penyembuhan ini ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, Soyen juga memberikannya makanan menggunakan api surgawi. Pada akhirnya, Soyen bisa kembali menemukan sebuah perubahan dari bunga tersebut. Kuncup pertama dari bunga ini secara perlahan telah tumbuh dan sekarang telah berubah menjadi 2. Soyen kemudian bergumam pada dirinya sendiri, kemungkinan aku harus memulihkan kekuatanku di dalam tempat ini sebelum aku keluar. Dia mengambil posisi duduk bersila dan juga menyerap aura di dalam dunia cahaya putih, yang kemudian hal itu telah kembali memulihkan kekuatan di dalam tubuh Soyen. Beberapa saat kemudian, Soyen membuka matanya dan dia bergumam, karena semuanya telah selesai. Sudah waktunya aku pergi dari dalam tempat ini. Cerita kemudian berpindah pada pulau kecil. Saat ini ada sosok pria berkepala botak. Dirinya berdiri di hadapan dari Yueru, kemudian berkata, gadis kecil, kulitmu sangat mulus dan dagingmu juga terlihat lembut. Katakan padaku, di mana temanmu yang bernama Soyen itu? Jika kau tidak mengatakannya, aku cukup khawatir tangan biadabku ini akan menodai dirimu. Awalnya Yueru telah diperintahkan oleh Soyen untuk menunggu dirinya di pulau kecil ini dan tidak membiarkan Yueru untuk pergi kemanapun. Namun, karena Soyen tidak kunjung keluar, Yueru pada akhirnya memiliki sebuah kekhawatiran di dalam hatinya. Tanpa basa-basi lagi, Yueru langsung masuk ke dalam danau yang cukup dingin ini dan dia melakukan penyelaman sejauh 1000 meter. Pada akhirnya, Yueru telah menyadari bahwa di dalam danau es sebenarnya juga ada danau magma. Namun dia tidak berani memasuki tempat itu dan hanya bisa kembali untuk keluar dari danau es. Bagaimanapun juga, tubuh dari Yueru tidak memiliki perlindungan dari api surgawi dan kekuatan jiwanya juga tidak sekuat milik Soyen. Akibatnya, Yueru merasa cukup lelah setelah dia melakukan penyelaman di dalam danau es. Baru saja dia keluar dari dalam danau tersebut, tiba-tiba saja pria berkepala botak yang tidak lain bernama Muller sekarang telah muncul di hadapan dari Yueru, dan dia adalah seseorang yang berada di bintang 3 Dodi tahap menengah. Seharusnya Yueru yang telah berada di bintang 3 Dodi tahap awal bisa melarikan diri dengan mudah dari pria botak ini. Namun karena Yueru telah kelelahan, dirinya tidak berdaya ketika berhadapan dengan pria botak yang bernama Muller ini. Pandangan mata dari Yueru melihat tegas pada Muller. Kemudian diam jawabnya, kau tidak perlu repot-repot menanyakan hal seperti itu, karena aku tidak akan pernah mengatakannya padamu. Ucapan dari Yueru telah membuat pria botak menjadi cukup marah dan dia pun berniat untuk menyakiti Yueru saat ini. Namun sebelum hal itu terjadi, Soyen telah keluar dari dalam danau es dengan raut wajah penuh kemarahan dan dia
telah memegang pedang kuno api surgawi di tangannya yang berkobar karena dipenuhi dengan banyak api. Soyen sambil memandangi Muller, dia pun berteriak, "Lepaskan gadis itu. Jika kau berani menyentuhnya sedikit, maka aku akan menghabisimu di tempat ini." Kekuatan Soyen hanya berada di bintang 3 Dodi tahap awal. Dan mendengar ucapan dari Soyen itu membuat Muller hanya tersenyum karena dia tidak takut sama sekali terhadap Soyen. Bagaimanapun juga, kekuatan Muller berada di bintang 3 Dodi tahap menengah. Dia sedikit lebih unggul jika dibandingkan dengan Soyen dalam hal kekuatan Dodi. Pandangan mata dari Muller melihat pada Yueru, kemudian dia berkata, "Seperti yang aku harapkan dari seorang nona muda di kota Qingcheng, kau sebenarnya memiliki seorang pengawal yang cukup kuat. Aku benar-benar takut jika Soyen sampai menunjukkan kekuatan aslinya." Kata-kata dari Muller ini benar-benar telah meremehkan seorang Soyen. Soyen yang masih berdiri di atas danau, raut wajahnya telah berubah menjadi semakin serius. Tatapan matanya dengan cukup tajam melihat pada Muller dengan penuh kebencian. Dan Soyen tidak takut sama sekali dengan Muller, meskipun kekuatan orang itu satu tahap di atas dari Soyen. Selanjutnya, Soyen bertanya, "Apa sebenarnya maksud dan juga tujuanmu menangkap temanku?" Muller hanya menjawabnya, "Awalnya aku tidak memiliki permusuhan dengan kalian berdua, namun aku juga membutuhkan buah hijau bulan sabit, dan aku bisa mengetahui bahwa buah hijau bulan sabit sebelumnya yang diambil oleh orang berjubah hitam adalah benda palsu, dan seharusnya benda yang asli ada pada dirimu. Bagaimana? Apakah kau mau menukar buah hijau bulan sabit itu dengan nyawa dari gadis kecilmu ini?" Meskipun Muller mengatakan hal seperti itu, namun di dalam hatinya dia merasakan sesuatu yang tidak jelas dan seolah-olah memiliki rasa takut yang luar biasa terhadap Soyen yang telah memegang pedang kuno api surgawi. Sementara Soyen hanya tersenyum pada seorang Muller dan dia menjawabnya, "Apakah kau bisa mendapatkan buah hijau bulan sabit atau tidak? Semuanya tergantung pada kemampuanmu." Muller hanya tersenyum dan jawabnya, "Jika itu yang kau mau, mari kita lihat bagaimana caranya diriku merebut benda itu darimu." Tanpa basa-basi lagi, Soyen segera membuat segel di tangannya dan dia berteriak, 3 perubahan misterius api surgawi. Dalam sekejap saja, aura di dalam tubuh Soyen sekarang telah langsung meningkat dan dia langsung berada di tahap menengah bintang 3 Dodi yang cukup mirip dengan kekuatan Muller. Hal seperti ini membuat Muller benar-benar sangat kaget. Namun selanjutnya dia tersenyum ke arah Soyen kemudian mengatakan, "Sebenarnya kau memiliki sebuah teknik yang luar biasa untuk meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat. Namun aku akan memberitahukan padamu, meskipun kau sudah menggunakan sebuah teknik rahasia, bagaimanapun juga masih ada celah dengan seorang bintang 3 Dodi di tahap menengah yang asli." Soyen tidak peduli dengan kata-kata dari Muller. Tangannya memegang erat pedang kuno api surgawi, dan sekarang cahaya api yang luar biasa terangnya telah muncul di pedang tersebut. Sementara Muller juga telah mengeluarkan aura yang cukup luar biasa dari dalam tubuhnya, yang bahkan membuat bebatuan yang ada di sekitarnya sekarang telah langsung hancur lebur. Selanjutnya, Muller berkepala botak mengangkat tombak yang ada di tangannya dan mengarahkan pada Soyen sambil berkata, "Aku akan memberitahukan dirimu tentang kekuatan asli dari bintang 3 Dodi tahap menengah, dan kau kemungkinan nanti akan berani lagi sombong di hadapan diriku." Tiba-tiba tubuh dari Muller langsung menghilang. Hanya dalam beberapa kilatan, dia sudah muncul di hadapan Soyen dan kemudian mengayunkan tombak yang ada di tangannya. Banyak sinar cahaya berwarna merah ini telah dikeluarkan dari ujung tombak itu yang kemudian menutupi langit dan bumi. Hal tersebut langsung meluncur pada seluruh titik vital yang berada di tubuh Soyen. Menghadapi serangan yang cukup kuat dari seorang Muller, Soyen tidak ketakutan sama sekali. Dirinya malah tertawa. Dan selanjutnya, pedang kuno api surgawi di tangan dari Soyen sekarang telah bergetar. Dia mengayunkannya dan 23 sinar cahaya yang merupakan api warna-warni sekarang telah meluncur dan mengeluarkan suhu yang benar-benar panas. Hal itu juga mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Detik berikutnya,
Diar! Serangan dari Soyan itu pun langsung menghancurkan banyak serangan dari Muller. Keduanya sekarang telah bertarung dengan cara yang cukup sengit, dan pertarungan seperti ini telah menimbulkan sebuah keributan. Pada akhirnya banyak orang telah datang untuk melihat pertarungan antara Soyan dan juga Muller. Sekali lagi serangan senjata mereka berdua telah langsung berbenturan, dan keduanya juga terguncang. Tubuh dari Soyan terlempar mundur beberapa langkah dengan tangan yang bergetar cukup hebat. Pandangan mata Soyan sekarang telah berubah menjadi cukup serius ketika dia melihat pada Muller. Di sisi lain, tubuh dari Muller juga telah terlempar mundur beberapa langkah. Dirinya juga tidak mendapatkan keuntungan apapun ketika bertarung melawan Soyan. Detik berikutnya Soyan kembali mengeluarkan serangan dari pedang kuno api surgawi yang melesat dengan cepat menuju ke arah Muller. Melihat serangan dari seorang Soyan, Muller langsung mengangkat tombaknya, dan kali ini cahaya-cahaya putih telah dikeluarkan dari dalam tombak tersebut, kemudian berubah menjadi tombak-tombak yang tajam yang langsung menyelimuti tubuh Muller dan menghindarkannya dari serangan Soyan. Melihat hal tersebut, Soyan hanya bisa mengatakan, sungguh senjata yang aneh. Jika bukan karena tombaknya tersebut bisa mengeluarkan banyak tombak untuk melindungi tubuh Muller, kemungkinan serangan Soyan sudah mampu melukai Muller untuk saat ini. Pandangan mata Muller juga melihat Soyan dengan cukup serius. Dia merasa bahwa pedang kuno api surgawi yang ada di tangan Soyan merupakan sesuatu yang aneh. Hal itu bisa memancarkan suhu yang benar-benar panas. Tangan dari Muller segera membentuk sebuah segel tertentu, dan magma tiba-tiba saja keluar. Entah dari mana yang kemudian berubah menjadi sebuah perisai magma. Dan sekali lagi, pedang kuno api surgawi milik Soyan sekarang telah mengeluarkan api warna-warni yang dalam sekejap saja melesat, kemudian bertabrakan dengan perisai magma milik Muller. Namun, hal tersebut semuanya langsung terpantul kembali. Pada akhirnya, pertarungan di antara mereka berdua kembali dilakukan dengan cara yang cukup sengit. Kedua belah pihak sekarang telah menunjukkan kekuatan mereka masing-masing, dan jelas tidak ada yang ingin mengalah di dalam pertarungan ini. Banyak para penonton terlihat cukup heran, tidak disangka bahwa sebenarnya kekuatan Soyan yang tadinya hanya berada di tahap awal dari bintang 3 Dodi mampu melawan seorang Muller sampai sejauh ini, di mana si botak itu memiliki kekuatan bintang 3 Dodi tahap menengah. Setelah dirasa bahwa pertarungan ini menjadi semakin sulit saja, Muller tiba-tiba tertawa pada Soyan. Kemudian dia mengatakan, "Aku harus mengakui bahwa kau benar-benar kuat. Namun aku mengetahui teknik rahasia yang kau gunakan untuk meningkatkan kekuatanmu sebenarnya sudah hampir habis, dan sudah waktunya permainan kucing dan anjing ini segera diakhiri. Soyan, rasakan pukulan terakhirku dan aku akan benar-benar mengalahkanmu." Dalam waktu yang cukup singkat, Muller pada akhirnya mengumpulkan seluruh kekuatan di dalam tinjunya. Dia melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Soyan, dan melihat hal tersebut, raut wajah Soyan berubah menjadi sangat serius, karena Soyan bisa merasakan tubuh dari Muller saat ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyan akan mampu menghadapi serangan terakhir dari Muller? Dan apakah dia akan mendapatkan kemenangan atau kekalahan di dalam pertarungan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.